Oh, sorry. Masih ke mute ya? Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Oke, teman-teman, sorry. Aku ulangi kembali ya. Jadi, teman-teman untuk hari ini, thank you ya udah meluangkan waktunya untuk menghadiri masterclass di siang kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensinya ya. Yang pertama, absensi daily. Ini sangat penting banget karena nanti kita akan tracking masing-masing customer itu dari sini. Dan jangan lupa juga untuk melengkapi link registrasi pendaftaran kompetisi posting 100 produk. Ini nanti akan jadi kedua-duanya ini akan jadi penentu mana nih customer yang memenangkan program posting 100 produk ya. Nah, aku coba run through kembali ya yang kemarin ya. Jadi eh, di bulan Agustus ini sampai tanggal 20 nanti kita buka kompetisi nih buat seluruh seller ataupun supplier Alibaba.com Indonesia untuk mengikuti kompetisi posting 100 produk. Nah, kompetisi 100 produk ini kita juga bekali nih masterclass di mana nanti dari masing-masing teman-teman itu bisa dapat sesi eh, training gitu ya, gimana caranya untuk memahami menggunakan fitur dari My Alibaba ini step by step supaya lebih paham lagi gitu saat memposting produknya. Dan selama training ini berlangsung, dan itu pun juga udah dari minggu kemarin ya, itu udah bisa nih start posting 100 produknya, bisa dicicil. Dan yang pasti itu terakhir penghitungannya itu tuh sampai tanggal 20 Agustus. Nah, bagi setelah di tanggal 20 Agustus nanti kita akan ngecek nih siapa aja nih customer yang sudah memenuhi si ketentuan postingnya itu tadi. Yang pertama mesti posting 100 produk dan yang kedua minimal eh, produk skornya itu, produk skor dari masing-masing produknya itu tuh rata-ratanya di 4,5 ya, 4,5. Dan buat teman-teman juga eh, setelah kita dapat setelah dari Alibaba kita memutuskan siapa nih yang akan jadi pemenang, kita akan umumin di tanggal 22 Agustus. Tanggal 22 Agustus ini adalah offline training kita. Kita juga akan mengajak masing-masing seller untuk join offline training di Lazada Office di Capital Place, Kuningan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nanti juga bakal ada salah satu successful seller dari Alibaba.com Indonesia yang udah bertahun-tahun nih untuk berjualan di Alibaba.com. Nanti kita juga akan belajar juga dari beliau gitu ya di tanggal 22 Agustus itu gitu. Kalau ya itu. Dan untuk yang pemenang kompetisi 100 produk ini kita akan pilih 3 orang terbaik gitu ya. Untuk juara satu itu bakal dapat satu pieces Oxon chopper. Terus juara dua itu akan dapat vacuum cleaner portable dari Baseus dan juga juara ketiga itu juga akan dapat setrika uap. Dan kita juga ada satu tambahan lagi nih, satu tambahan juara juga yaitu buat peserta teraktif yang selama kelas berlangsung dan juga mungkin setelah kelas selesai itu ada yang misalnya mau ditanyakan atau mau yang diimprove, yang mau didiskusikan dengan tim Alibaba.com ataupun masing-masing PIC channel partner itu juga akan kita hitung ya dari sana ya gitu. Oke, nah mungkin mau mau recall kembali ya dari tanggal 8 kemarin itu kita udah belajar nih beberapa poin yang eh, itu lebih ke bagian yang pertama itu tuh ada seller growth roadmap kayak apa aja sih yang harus dilakukan oleh masing-masing seller begitu mereka udah join di Alibaba.com. Terus yang kedua itu udah apa itu Smart Assistant, terus gimana Smart Assistant versus All Star Rating dan kita juga udah praktis nih gimana caranya untuk posting produk satuan terus produk bulky, maksudnya produk bulky ini memposting produk secara banyak ya. Terus juga gimana caranya untuk memaksimalkan judul produk,
me- mengekspand keywords-nya yang lebih bagus lagi, terus mengimprove product information, editing video, editing foto menggunakan Smart Assistant, hingga melakukan product optimization secara banyak ya, secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di siang kali ini kita akan bahas terkait ini ya, beberapa poin ya. Jadi, ada 2 poin ya yang akan kita fokuskan hari ini, yaitu apa itu product growth system dan juga gimana untuk me- lebih level up nih yang tadinya produknya basic supaya mereka bisa lebih naik lagi jadi top, super, ataupun itu produknya masuk ke industri trending. Nah, mungkin di samping itu juga nanti akan ada juga beberapa tambahan seperti eh, gimana sih cara untuk memilih keywords yang bagus gitu ya. Kalau kemarin kan kita udah sempat bahas nih gimana cara mengedit keywords menggunakan Smart Assistant, tapi sekarang kita akan lebih ada tambahan lagi nih. Kita akan belajar lagi gimana cara untuk memilih keywords menggunakan analyzer yang ada di My Alibaba gitu. Nah, sebelumnya aku akan coba kasih gambaran lagi ya untuk back end yang ada di account My Alibaba. Nah, sebelum sebelum masuk mungkin dari teman-teman itu bisa disiapin ya account-nya, bisa sambil login dulu. Jadi nanti kita bisa sambil belajar bareng-bareng gitu. Karena sebenarnya tujuan untuk masterclass ini supaya dari masing-masing seller itu bisa memahami lebih detail gimana sih caranya untuk memposting produk lebih bagus lagi. Dan sebenarnya nggak hanya memposting produk aja ya. Memposting produk di sini itu maksudnya memposting produk, terus juga gimana untuk memproses RFQ, gimana caranya untuk memproses message, dan lainnya gitu. Jadi nggak hanya memposting produk aja sebenarnya gitu. Oke, boleh disiapin dulu. Mungkin aku tunggu sampai 1 menit ya untuk menyiapkan akunnya. Jadi dari teman-teman bisa login dulu nih ke akun My Alibaba-nya gitu. Nah, sambil menunggu, aku mau bahas sedikit ya, mengkategorikan lagi nih buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya penggunaan fitur-fitur yang ada di Alibaba ini seperti apa aja sih gitu. Karena kan ada beberapa matriks-matriks juga kan yang jadi eh, jadi poin-poin penting yang menentukan start rating gitu ya. Nah, yang pertama itu kita mulai di bagian shop and product dulu ya. Untuk bagian shop and product itu kita biasa pakai ada product dan store. Ini lebih ke gimana kita memposting produk, gimana kita bisa naikin product information score-nya supaya lebih tinggi lagi gitu ya. Terus juga gimana kita bisa mengedit mini site juga bisa diedit di sini gitu. Terus yang kedua itu ada data and information. Nah, di sini kita bisa dapat nih berbagai insight, berbagai analyzer, tools-tools analyzer seperti keyword analyzer ataupun um, ada product analyzer dan lainnya juga yang bisa dimanfaatkan uh, untuk membantu meningkatkan traffic dari masing-masing produknya teman-teman gitu. Terus ada untuk fitur marketingnya nih, fitur marketingnya ada 2 ini yang kita pakai, ada yang marketing dan promotion. Kalau marketing ini tuh lebih ke kayak bikin campaign ya, bikin campaign ada keywords ads, terus macam-macam ya. Nanti kita akan coba cek juga gitu. Terus untuk leads dan opportunity. Nah, leads opportunity ini mungkin sebelumnya udah sempat aku bahas ya. Jadi untuk mendapatkan inquiry di Alibaba.com itu kita ada 2 cara. Ada yang menggunakan ada yang secara pasif dan ada yang secara aktif. Kalau secara pasif itu yaitu dengan cara ya dari teman-teman hanya menunggu aja nih siapa dari buyer yang tertarik untuk nanya-nanya produknya kita. Itu bisa dicek di message. Itu biasanya akan masuk di message ini. Terus juga yang kedua, gimana caranya untuk dapatkan inquiry atau bisnis secara eh, aktif gitu ya. Aktif itu dengan menggunakan RFQ ini gitu. Nah, untuk RFQ ini
Nanti dari masing-masing teman-teman itu bisa dengan mencari berbagai marketnya, berbagai inquiries-nya di sana secara aktif. Dan juga karena kita udah ada Smart Assistant, itu akan sangat membantu banget nih buat teman-teman supaya bisa memilih RFQ yang lebih tepat gitu. Jadi kayak dengan Smart Assistant itu pun juga dari semua semua RFQ gitu ya, itu dia bisa ngebantu memilihkan tiga atau lebih ya, tiga atau lebih RFQ dengan sangat cepat gitu. Oke, terus yang keempat, yang kelima, sorry, itu ada di manajemen. Manajemen ini mulai dari order dan fund. Oke, aku coba share. Selanjutnya kita akan lebih banyak ini ya, akan lebih banyak practice. Oke, sebentar. Oh, buat teman-teman boleh sambil disiapin juga ya untuk account-nya. Bisa sambil di-share juga, bisa sambil di login juga ya, gitu. Oke, coba. Untuk account-nya udah sama-sama dibuka? Udah ya. Oh, ini dari Kak Aini ya. Ini ada pertanyaan ya. Untuk yang batch tanggal 8 kemarin yang nggak bisa join, itu nanti kita akan, kita udah sempat share untuk recording link Zoom-nya. Terus nanti aku akan coba, nanti dari kita, dari tim Alibaba itu akan bantu share lagi nih untuk link recordingnya. Kalau dari Kak Nurul Aini itu dari tim apa? Dari tim ETT atau dari tim SSD? Kalau misalnya dari tim SSD nanti recording linknya bakal dimasukin di sana di grup eh community-nya, community SSD. Oh, dari ETT, ETT. Oke. Di ETT kita juga udah ada grup seller community-nya. Nanti akan dibantu sama Kak Octavia untuk di reshare lagi ya, gitu. Oke, udah pada buka ya semuanya. Aku assume teman-teman udah buka nih akunnya ya. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah sampai di sini ya, udah sampai gimana ngeposting produk step by step itu lewat menu yang post produk di sini. Itu kemarin kita udah coba ngepost produk yang satuan di sini sama yang bulky-nya juga gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, kita akan coba ke ini dulu ya teman-teman ya, ke bagian analyzer dulu ya. Karena analyzer ini itu lebih ini ya, relate banget ya sama bagian produk ya. Nah, oh ya teman-teman mungkin kalau yang kemarin nih, aku mau melanjutkan kembali nih. Kemarin mungkin ada yang concernnya gimana ya, produknya kita itu, produk saya hanya ada 10 produk doang nih yang dijualkan di Alibaba. Sedangkan dari Alibaba itu ada ketentuan mesti posting produk sekitar kayak 50 sampai 100 dalam satu bulan gitu kan. Itu gimana caranya gitu kan. Sedangkan produknya ya cuman itu-itu aja gitu ya. Nah, melanjutkan dengan pertanyaan yang itu kemarin gitu ya. Jadi di eh, hampir sama halnya dengan berbagai marketplace lainnya ya, nggak hanya B2B aja, tapi B2C pun juga semakin banyak produk yang kita posting, pasti kemungkinan kita bisa naik ke level atas saat pencarian oleh buyer itu
pulangnya pasti akan lebih besar lagi. Karena itu dari Alibaba kita selalu menyarankan untuk selalu melakukan posting new product setiap bulannya. Nah, dan juga yang kedua, eh, pastinya tren ataupun apa keywords dalam setiap bulan itu beda-beda gitu ya. Kadang ada yang keywordsnya itu tuh orang lebih banyak menggunakan misalnya coffee bean gitu ya, atau mungkin orang lebih banyak carinya eh, robusta gitu ya. Itu kan sama-sama kopi ya, tapi eh, kalau beda keywords itu juga akan mempengaruhi juga eh, yang mereka akan ngambil opportunity ataupun seller yang mana gitu ya. Karena itu eh, dengan kita memposting produk setiap bulannya yang produk baru gitu ya, itu akan membantu kita untuk stay update dengan keywords-keywords yang ada. Nah, di sini aku akan coba share sedikit gimana cara untuk ngecek keywords-keywordsnya. Kalau yang kemarin mungkin dari teman-teman itu udah sempat ngecek ya gimana caranya untuk mengoptimalkan keywords yang ada ya ketika kita melakukan posting produk secara satuan. Itu kan kemarin kita misalnya menambahkan yang eh, ini ya, misalnya ya. Oh, gede. Misal coba, oke. Misalnya bambu, mungkin yang lain ya. Ini, misalnya box 100% premium. Oh, ini, sebentar. Oke, aku coba pilih yang cukup oke ya. Misalnya aku mau copy deh. Misalnya aku mau posting kopi bibin ya. Oke. Kopi robusta. Misal gini gitu ya. Tapi harusnya nanti dari teman-teman itu mesti ini lagi ya. Untuk title-nya mesti lebih minimal tuh 100 supaya nanti dari calculate score-nya jauh lebih tinggi lagi gitu. Nanti kan kalau yang kemarin kan kita bisa title optimization-nya bisa dengan klik di bagian ini ya, Smart Assistant yang di sini. Terus nanti bakal muncul di sebelah kanan gitu ya. Oke, nah ini nanti kita bisa pakai yang di sini. Tapi nanti perlu lagi ya, ini perlu ditambah lagi, lebih banyak lagi misalnya kalimatnya apa nih. Nah, em, itu yang menggunakan Smart Assistant. Nah, sekarang yang mau aku bahas itu lebih ke gimana kita bisa memaksimalkan keywords top keywords ataupun keywords index supaya produk-produk kita bisa jauh lebih atraktif lagi, lebih muncul lagi nih di saat customer lagi searching. Nah, teman-teman bisa klik di bagian analytics. Bagian analytics ini nanti bisa klik bagian keywords analyzer-nya. Di bagian keyword analyzer ini nanti bakal ada dua nih. Ada top keywords dan juga ada keywords index. Nah, top keywords ini misalnya, oke, aku coba enter di sini coffee ya. Coffee bean. Jadi bisa di search. Oke. Ini karena cukup nyampur ya sama account. Anyway, ini karena aku akan dummy ya teman-teman, jadi nggak muncul semua. Tapi aku yakin kalau dari slide-nya teman-teman ini bakal muncul di bagian ini. Nanti teman-teman bisa sambil dicek juga ya. Jadi nanti keywords-nya itu bakal muncul di bagian ini. Keywords-nya ada beberapa keywords yang muncul. Teman-teman bisa cek views
customer klik via KWA, terus top 10 average-nya seperti apa. Nanti bisa dicek mana nih yang dari segi keywords-nya yang paling tinggi, terus mana nih keywords yang dari segi average-nya yang paling tinggi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga untuk diambil gitu. Oke, nah, misal kita coba klik. Hmm, kalau di sini sih dia nggak full muncul ya. Oke, itu sih. Jadi nanti dari teman-teman bisa bisa cek di bagian sana ya. Nah, untuk yang ini, nah ini juga di eh, kalau tadi kan top keywords ya, keywords yang nanti eh, harusnya kalau di bagian teman-teman itu ada muncul eh, berapa rate-nya ya, berapa persentage-nya, mana yang lebih tinggi dan yang lebih besar gitu. Cuman kalau dari aku, kebetulan karena ini dummy, jadi nggak semuanya bisa keakses gitu. Nah, aku akan lanjut ke bagian keywords index. Nah, untuk keyword index ini, nanti teman-teman bisa pilih nih, mana keywords yang kira-kira eh, akan sangat bagus untuk dipakai di saat teman-teman lagi posting. Misalnya teman-teman produknya itu adalah coffee bean ya, kayak aku tadi. Ya, nah di sini. Ini langsung kelihatan ya, search index-nya gimana per harinya gitu ya. Ini di tanggal 8, iya, ini per 2 hari ya kalau di sini. Ini tanggal 8 nih, oh search index-nya 7 nih. Terus last year-nya itu 3 gitu. Ini bisa langsung kelihatan pergerakannya seperti apa. Dan juga nanti bisa dicek nih yang lebih detailnya di sini. Search index-nya cek mana yang lebih tinggi. Misalnya di sini kita urutkan ya. Ya, ini yang paling tinggi di atas. Nah, fluctuation-nya gimana? Apa perubahannya seperti apa gitu kan? Apakah dia cepat perubahannya, signifikan banget apa gimana gitu. Nah, yang paling penting itu tuh ada di bagian ini, eh, click through rate-nya, CTR-nya sama competitive index-nya. Kalau untuk CTR-nya itu cek mana nih yang paling tinggi gitu kan. Oh, berarti karena kalau misalnya CTR-nya paling tinggi berarti ya kemungkinan customer untuk ngeklik itu pasti akan lebih besar lagi gitu kan. Terus juga competitive index ini lebih ke gimana eh, kompetitor gimana kompetitor lainnya menggunakan si keywords-nya ini gitu. Jadi pilih yang paling rendah gitu. Nah, untuk Coffee Bean mungkin kita bisa sambil screening dikit ya. Ini trusted. Oke. Ini besar banget ya penurunannya ya. Ini juga fluctuationnya nol. Oke. Nah, so far sih yang bagus sih ini ya. Ini mesti dicari. Harusnya kalau bisa sih yang paling kecil ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk sekarang sih ini bisa sih dipakai nih yang ini atau yang ini nih untuk coffee. Kalau yang dari aku ya. Kalau dari teman-teman apa nih yang muncul? Oh ya ini ya, dari aku 0,8 nih. Kalau dari teman-teman apa nih yang muncul di bagian keyword analyzer-nya? Boleh ditulis di kolom chat apa aja kira-kira yang muncul. Dan teman-teman juga nanti jangan lupa ya untuk keyword-keywordnya ini bisa digunakan eh, sebagai apa ya, sebagai satu poin penting saat ngeposting produk. Misalnya dilihat kayak oh coffee bean, oke, coffee semakin banyak keywordnya semakin bagus lagi gitu. Kayak coffee bean, coffee bag gitu ya, atau green coffee bean ini. Dan nanti teman-teman bisa posting satuan produknya juga gitu. Oke. Itu ya tadi ya keyword yang
relate dengan bagian produk. Karena kan kita pastinya kalau ngeposting produk perlu di make sure title-nya itu, keyword-nya itu eh, paling banyak dicari oleh customer gitu. Karena kan itu salah satu hal yang mempengaruhi eh, teman-teman bisa menjangkau customer ya dengan cara organik gitu. Itu tadi dengan keywordsnya itu mesti di measure lebih menarik dan lebih banyak dicari oleh customer gitu. Iya. Nah, untuk product growth kemarin dari teman-teman apakah ada yang masih belum muncul di bagian eh, industri trendingnya? Jadi kita bisa sambil bahas lagi. Mungkin bisa eh, oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau coba eh, open mic ya, sharing sedikit gimana nih saat memposting produk dari beberapa hari ini. Mungkin dari segi posting produk yang industri trend atau recent trend atau mungkin smart assistant-nya. Jadi nanti kita bisa sambil bahas juga di sini. Sebentar. Mbak Anissa, saya itu kan udah posting produk. Ya, ya, Bu Ika. Nah, cuma itu kan saya udah posting itu tapi nilainya kan skornya itu masih 4,3. Terus saya Mm-mm, sudah tambah-tambahin, udah maka di situ kan ada pesan mungkin atributnya itu sudah saya tambahin, mm-mm. tetap nggak bisa naik-naik, paling naiknya 4,4 gitu kan, apa harus ditambahin apanya lagi ya? Oke, nah Apa biasa. kan yang ditambahin itu cuma yang disesuai di apa yang di bawah suggestionnya itu kan ada itu. Mm-mm. Dia di tempat dia itu suggestionnya itu nggak perlu apa di produknya itu loh Yang bagian kanan ini ya, Bu ya. nggak perlu nambahin itu sudah oke, cuma dia itu kebanyakan eh, komennya itu di atribut, di apa ya, kebanyakan di situ sih. Cuma Atribut. saya udah tambahin atributnya sampai udah tak penuhin tapi kok tetap nggak bisa naik naik ya. Oke. Kalau dari segi keywords-nya yang ini itu berapa dari Bu Ika It- totalnya? itu memang nggak sampai 100 itu apa memang harus harus di atas 120 baru Iya, harus di minimal atas sih 100 ya baru bisa tinggi. minimal 100 Bu. Jadi Oh. supaya jangkauannya nanti akan lebih besar lagi gitu. Karena ngaruh banget sih kalau dari segi keywordsnya Bu. Jadi minimal sih 100 bagusnya. Jadi Oh. nanti dari skornya juga akan naik juga. Oh, saya kira kan Hmm. biasanya kan dia kalau di bawah skor itu ada komen tuh. Kok Mm, itu dia nggak ada juga. komen di keywordnya, kok nggak ada komen di apa titlenya? Tak pikir udah oke. Hmm. Makanya mungkin saya sih nggak sampai 100 sih. Oke. Nah, nanti bisa ditambahin juga nih Bu Ika sampai 100. Kalau Oh. misalnya dari Bu Ika masih bingung kayak, aduh apalagi ya kata-katanya yang ditambahin ya kayaknya udah mentok, udah pas gitu kan. Nah, itu bisa ditambahin dengan si analytics yang tadi. Nah, di bagian analytics tadi tuh kayak cari nih di keyword analyzer, nanti Bu Ika ke bagian bentar. Nah, keywords index. Bu Ika produknya apa Bu? Coconut sugar sama herbal drink. Coconut sugar ya, coba kita Ah. cek di sini. Oke. Nah, coconut sugar itu perlu dicek mana nih yang paling rendah kompetitif. Oh, ini ada nih yang Itu berarti kan ada fluktuasinya, itu berarti yang diambil itu fluktuasi yang tertinggi itu kan ada itu fluktuasi sampai plus 2000 itu berarti yang oh paling banyak muncul gitu ya. Yang paling lebih banyak ke dicari. ini sih Bu, ke CTR-nya Bu, yang paling gede. Nah, cuman di sini ini karena produk sebenarnya ini ya kita ada beberapa hal yang
misalnya account kita tuh milihnya apa gitu kan, kayak lebih ke agriculture atau mungkin eh, apa namanya, agriculture atau home and garden, itu macam-macam kan kadang. Jadi nanti dari Bu Ika bisa dicek juga detailnya di bagian accountnya. Cuman kalau dari sini tuh so far somehow ini dari aku CTR-nya cuman 0% doang. Apakah mungkin karena dari yang aku punya ini dia bukan produknya yang serupa ya sama Bu Ika. Cuma nanti perlu dicek tuh yang di bagian CTR-nya. Terus juga dicek di bagian competitive index-nya. CTR-nya pilih yang paling besar. Terus competitive index-nya nanti pilih yang paling kecil. Itu misal kayak yang satu ini nih. Satu ini coconut sugar processing machine for sale. Tapi ini juga perubahannya fluktuatifnya agak cukup tinggi gitu ya. Oke, jadi ini kayak cukup besar ya. Nah, ini kalau di sini bisa dilihat ya kayak gimana nih perubahan search apa eh, search index dari si coconut sugarnya. Oh, ini di bulan Juli tanggal 19 sampai tanggal 25 tuh gede nih. Terus tiba-tiba turun. Turun di tanggal 3 sampai tanggal 9-nya. Tanggal 3 sampai 6-nya juga habis itu naik lagi. Nah, ini nih yang tadi kenapa kita mesti mengganti kenapa kita mesti ngeposting produk itu eh, harus baru, harus posting, harus ada penambahan posting produk setiap bulannya. Karena yang ini tadi ya, bisa dilihat ya teman-teman di sini, indeks dari satu keywords itu aja tuh kayak berubahnya tinggi banget gitu. Ada yang tiba-tiba di bulan Juni sampai Juni tanggal 5 sampai tanggal 18 ini pun itu benar-benar kosong gitu kan. Sedangkan kalau di tempat yang lain kayak coconut sugar machine ini tuh masih aman nih gitu. Jadi nanti dari teman-teman bisa di make sure juga eh, selalu melakukan posting new product ya setiap bulannya, dan nanti bisa ditambahkan misalnya di sini kalau aku lihat sih competitive indexnya misalnya hmm, misalnya kita ambil yang nomor satu ini ya, coconut sugar powder gitu ya. Nah, ini nanti dari Bu Ika bisa klik nih copy di bagian ini gitu ya. Atau bisa add juga ya harusnya. Oh, bukan. Ini lebih ke oke, nah kok apa keywordnya ditambahin juga di sini, misal contoh. Jadi kan jadi makin banyak ya. Cuma nanti tetap di bisa dioptimas juga nih pakai Smart Assistant. Ini kira-kira kalau kalimatnya dicampur-campur gitu, kadang kan takutnya nggak nyambung ya. Nah, that's why nanti bisa dioptimas juga di sini. Cuman make sure kata-kata yang tadi yang udah ditambahkan sama yang dari keyword index tadi udah sama gitu. Oke. Nah, terus saya mau nanya Mbak As, Mm, kalau yang kategori itu tuh kita bisa nambah atau memang udah disesuaikan dari situ ya? Kadang kan ada kategorinya itu nggak sesuai dengan produk mm. kita. Terus ada yang mau ditambahin itu apakah kita bisa nambah atau memang memang sudah ngikut dari Alibaba-nya? Kalau kategori itu bisa ditambahin, Bu. Jadi nanti dari Bu Ika itu bentar, ada di bagian kategorinya. Cuman gimana ya? Jadi nanti kategorinya itu tuh bisa diedit lagi sama Bu Ika supaya menyesuaikan dengan kelompok-kelompok produknya Bu Ika. Coba kita cek di sini ya. Nah, di sini. Eh, bentar. Yang ini ya, Bu ya, maksudnya ya, produk grup ini ya. Ya, di Yang situ kan ada itu yang apa produk kategori, select kategori itu ya. select kategori, produk grup maksudnya? Bukan yang di select di bawahnya produk name itu kan select kategori. Itu Hmm, biasanya udah. kan sudah tersedia itu. Di bawah produk name, ini mana ya? Yang di awal waktu kita masukin produk itulah.
Kita Di kan masukin kategori lah. Kategorinya itu waktu kita kadang oh, keluar. kategori yang ini maksudnya Iya, Bu. itu memang udah kita bisa tambahin edit atau itu kan sudah keluar itu di situ. Kita bisa nambah baru nggak ya? Oh, kalau untuk kategori ini nanti dari Bu Ike bisa pilih di sini. Kalau ini kan lebih ke previous listing, dia sebagai suggestion kategori yang sebelumnya udah sempat dipilih gitu kan. Cuman misalnya dari Bu Ike kayaknya mau nambah lagi nih kategorinya, kayaknya mau coba kategori lain gitu kan. Misal chemical, terus nanti bisa dipilih misalnya agro chemical. Nah, nanti bisa dipilih di sini. Nah, itu kalau di situ tuh sudah tak pilih semua, ternyata ada yang nggak cocok gitu tuh, semuanya nggak cocok itu gimana? Nggak bisa ya kita nambah sendiri. Nggak cocok berarti eh oh Misalnya kan, maksudnya mau di luar ini ya tambahannya iya ya. di luar itu. Oh, enggak sih Bu. Harusnya tuh kita pilihnya hanya di bagian ini aja sih. Jadi nanti disesuaikan aja. Kalau dari Bu Ike itu harusnya eh, di bagian agriculture sih harusnya ya. Ada fresh atau vegetable green ya dari Bu Ike ya. Itu harusnya masuknya ke agriculture. Nah, nanti bisa dicek kembali detailnya kira-kira apa nih yang mendekati dengan produknya tadi gitu. Oh, berarti kalau dari situ kita nggak bisa nambah ya, berarti udah harus ngikutin yang ada di situ ya. Iya, benar gitu. Oke. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan untuk yang bagian produknya ini? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita coba move ya. Kita move ke bagian message ya, message ya. Kalau kemarin itu kan kita udah sempat coba ngulik-ngulik sedikit ya dari segi RFQ. Nah, sekarang kita akan coba ke bagian message dulu. Ini akan apa namanya akan sedikit ada tambahan ya karena kalau yang dari segi produk itu mungkin udah sempat kita bahas di minggu yang lalu. Jadi hari ini aku akan ada selain ngebahas soal produk level up dari produk basic ke potensial, nanti aku akan sambil nambahin juga nih beberapa poin-poin lagi seperti yang tadi ya, analytics gimana caranya untuk memilih keywords yang bagus nih untuk ditambahin di saat kita ngeposting produk. Terus juga aku akan lanjut ke bagian yang message-nya dulu ya. Dan teman-teman sambil aku juga bahas, juga jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh. Jadi nanti saat yang ada kendala saat ngeposting produk ataupun ada yang error dan lainnya itu bisa lebih cepat diatasin gitu. Oke, di sini aku akan coba ke bagian message. Di sini teman-teman ada yang masih belum coba message menggunakan Smart Assistant atau mungkin yang udah kali ya. Oh oke, sebentar ini ada pertanyaan dari Kak Risma ya. Izin bertanya terkait posting produk, kenapa terkadang nggak bisa disubmit atau bahkan di-save hasilnya di draft kosong, hilang isinya atau kadang judulnya tidak boleh kosong padahal saya sudah mengisi judulnya. Kalau seperti itu, case permasalahannya penyebabnya apa ya? Oke, nah biasanya ini bisa jadi networknya sih Kak Risma saat melakukan posting produknya. Jadi bisa jadi kayak oh sinyalnya masih kurang eh, apa sinyalnya bermasalah dan lainnya gitu sih biasanya. Jadi nanti perlu di save dulu. Misalnya udah kelar beberapa, itu bisa di save dulu. Terus nanti kalau misalnya udah bisa di submit. Dan buat Karisma juga kalau misalnya udah di submit, jangan khawatir nanti produknya bisa diedit lagi detail-detailnya gitu. Oke. Maaf, Mbak, eh, mau menambahkan kan Mm-mm, terkait Mbaknya tadi bilang bisa di-save dulu gitu kan. mm-mm. Tapi ketika saya save, kenapa hasilnya di draft itu kosong ya?
Jadi nggak bisa misalkan ditunda nge-submit-nya itu sampai sinyalnya baik itu kan kosong, Mbak. Jadi nggak bisa disubmit. Kosong. Oke, sebentar aku cek Iya, juga ya. eh Maksudnya di draftnya ini nggak ada produk atau gimana? iya. Hilang isinya semua. Hilang isinya. Oke. eh So far sih biasanya itu mungkin ada dari teman-teman yang kendalanya yang sama, mungkin karena biasanya sih harusnya berhasil ya. Kalaupun kosong itu bisa jadi karena sinyalnya gitu. Jadi mungkin buat yang lebih amannya dari Karisma, mungkin bisa sambil klik submit dulu sih. Submit juga bisa. Tapi ya mungkin nanti perlu diedit lagi sih gitu. Gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya yang Mbak, serupa? terima kasih. Ya, oke. Makasih Karisma. Loh, Mbak Vina, aku Halo, mau halo. tanya. Ya, halo Mas Fadli. Gimana? Untuk yang produk, kan aku ada upload produknya, Mhm, dan itu kan yang pas di apa namanya level produknya ya, yang basic gitu-gitu. mhm, Nah, kan kalau ada yang perlu dioptimize kan dia muncul ya. mhm, Uh, nah itu tuh udah berulang kali pakai pakai batch optimization, mhm. tapi tetap muncul suruh optimize terus gitu. Kayak ya udah beberapa kali Oke. direvisi lah gitu, tapi selalu muncul kayak gitu. Itu kenapa ya? Iya, yang bagian merah itu ya. Iya betul, bagian Heeh. merah itu. Nah, itu sih bisa jadi tuh salah satunya dari segi keywords-nya juga sih ya. Misal nih ini nih. Hmm. Kayak yang aku juga eh mana ya? Misal si produk opini ini deh. Hmm. Itu bisa jadi dari segi produk trendingnya. Karena kan produk trendingnya itu pasti beda-beda kan setiap setiap waktunya. Jangankan bulan ya, hari aja pun juga bisa berubah-ubah. Nah, misal nih kayak yang ini tadi. Oke, nah di sini mungkin bisa kelihatan ya kayak learn about recent trend, improve keywords. Nah, keyword ini sendiri pastinya tuh setiap hari juga berubah-ubah yang tadi sempat aku mention yang di bagian keyword analyzer itu bisa kelihatan tuh kayak mana ya dia di sini kayak setiap hari oh tiba-tiba perubahannya cepet nih keyword ini udah kosong nggak dipakai nih dalam satu hari itu terus juga tiba-tiba besoknya udah naik lagi. Nah itu sih jadi kayak dari teman-teman tuh perlu di trial and error sih eh, keywords mana nih yang bagus yang dari segi fluktuatifnya juga mungkin lebih rendah gitu ya jadi perubahannya ketika dia udah nggak trending lagi, eh, sorry, maksudnya ketika kita udah nggak mengupload, nggak mengoptimize dia secara rutin pun dia akan tetap di level yang tinggi gitu, level eh, yang aman gitu. Tapi itu kan sebetulnya udah pakai yang smart AI itu ya, ketika revisi gitu. Maksudnya Karena kadang-kadang habis di submit revisi, habis itu dia langsung muncul itu lagi. Submit revisi muncul lagi kayak gitu. Maksudnya nggak 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 hilang sementara gitu untuk si tulisan merahnya gitu. Hmm, oke, oke, iya, iya. Karena sebenarnya kalau Smart Assistant itu kan ngebantu kita untuk memilih kata yang bagus gitu ya, yang menarik gitu kan. Tapi mungkin dia eh, bukan yang bukan yang secara detail juga ya. Bisa dibilang dia bukan yang secara detail memantau si keyword indexnya itu tadi gitu. Kalau keyword indexnya ini tadi kan langsung kelihatan kan kayak mana nih produk yang dia itu mana keyword yang lagi trending banget di hari ini gitu atau seminggu ke depan deh gitu. Jadi bisa ke bagian yang ini, keyword analyzer yang ini, terus ke bagian keyword indexnya.
Nah, bagian sini nih. Nanti bisa dipilih bagian mana nih produk yang search index-nya eh, tinggi gitu. Oke. Terus juga tapi kompetitif index-nya lebih rendah. Nah, ini tadi tuh kayak keywords-nya yang tadinya mungkin di hari ini kita pakainya keywords-nya coffee bean gitu kan. Padahal eh, kita kita udah optimize juga misalnya ya yang tadi ya. Totalnya pas buka lagi di 2 hari ke depan kok tiba-tiba malah muncul optimize lagi gitu kan. Nah, itu tadi karena perubahan keywords-nya ini tuh bakal berubah-ubah setiap tanggalnya, setiap waktunya. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi gitu. Dan nanti juga misal mau ngecek yang oh yang bagian keywords-nya per tanggal tadi ya nanti bisa di apa typing aja mau yang mana dan ini nanti bisa dicek nih estimasi dari tanggal kan kita bisa memperkirakan nih dengan adanya indeks seperti ini. Oh, ini dalam waktu eh, beberapa bulan ini dari bulan Mei sampai bulan Juli nih kayaknya eh, apa namanya konstan stabil gitu ya stabil. Nah ini mungkin bisa dipakai nih buat yang mungkin nggak terlalu sering untuk eh, ganti-ganti produk, ganti-ganti nama produk. Ini mungkin bisa lebih aman gitu. Mungkin bisa dihindarin tuh yang kayak kayak gini nih, yang kayak perubahannya cepet banget gitu kan. Tiba-tiba udah nggak ada yang nyari produknya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Oke. Semoga menjawab Mas Fadli. Oke, nanti dicoba. Oke. Kasih Mbak Vivian. Thank you, thank you. Ya. Nah, oh iya, ini kita udah tinggal 2 menit lagi ya, teman-teman ya. Berapa menit lagi? Gak berasa udah mau jam 3 ya. Oke. Ini aku mau bahas sedikit ya soal Smart Assistant di bagian message ya teman-teman. Buat yang belum eh, mencoba Smart Assistant yang bagian message-nya, karena mungkin di samping teman-teman lagi ngeposting produk, itu juga bisa jadi ada beberapa customer juga yang tertarik untuk ngecek produknya teman-teman. Sedangkan mungkin sedang di fase yang berbenah nih store-nya gitu kan. Nah, supaya memake sure dari masing-masing customer itu tuh benar-benar dia eh, bisa mendapatkan apa service replay yang lebih cepat dari kita, teman-teman bisa aktifin juga nih untuk replay card-nya yang menggunakan Smart Assistant. Nih, misal nih aku coba di sini yang sebentar, bagian setting. Jadi itu nanti di bagian replay card-nya itu tuh bakal ada di bagian ini presetnya. Kalau teman-teman ngecek. Oke, nah ini nanti teman-teman kan di bagian replay card ya. Terus ke bawah. Nah, ada kontrol setting. Kontrol settingnya itu nanti dihidupin mau always on atau mau custom time frame. Kalau custom time frame ini mungkin lebih kayak teman-teman bisa aktifin sesuai dengan jadwal office-nya gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngerasa, oh saya kayaknya mau coba 24 hour deh, ya udah always on aja diklik ya di sini untuk Smart Assistant-nya. Terus nanti di sini ada welcome message. Welcome message ini buat greetings gitu ya untuk ngasih balasan misalnya dari teman-teman tuh nggak bisa selalu standby nih untuk nge-manage store-nya. Itu bisa diklik di bagian welcome message-nya dan mungkin ada yang beberapa kendalanya kayak oh ini kenapa ya sekarang Alibaba dia ada eh, lebih banyak personal use. Kenapa saya lebih banyak dapatnya permintaan personal use bukan untuk commercial use gitu kan. Kayak saya nggak mau nih yang ada personal use. Nah, mungkin di bagian welcome message-nya itu bisa dibikin juga kayak halo, thank you for your inquiry, bla bla bla. Kayak misal misal bisa di notes lebih I would like
I prefer with the commercial use, not personal use misalnya. Ini bisa ditambahin juga di sini gitu. Terus juga ada beberapa recommended message-nya juga. Nanti teman-teman bisa pilih juga mau yang mana di sini. Terus untuk bagian FFQ, nah di bagian yang ini nanti bisa di-set juga kayak apa nih di bagian payment terms-nya seperti apa. Misalnya payment terms-nya dari teman-teman itu sistemnya mesti DP dulu 30% ataupun misalnya DP-nya 50%. Itu perlu dibahas di awal gitu. Diinfoin di awal supaya nanti dari teman-teman tuh nggak kehabisan waktu untuk ngefilter ataupun ngebales chat dari masing-masing seller, dari masing-masing buyer yang ini kayak wasting time, terus nggak menghasilkan sesuatu gitu kan. Takutnya dari teman-teman mikirnya kayak gitu ya. Jadi nanti dari teman-teman bisa di-set juga mau payment terms-nya seperti apa, langsung diedit aja di sini ya. Misalnya payment terms-nya misalnya yang pertama mau hanya menerima DP deposit 50%, 50% gitu, atau mungkin kayak 30%, 70% seperti itu. Terus juga misalnya hmm, payment, oke, misalnya mau related sama apa nih? Sama image atau sama produk apa, itu bisa ditambahin juga di sini. Terus juga di bagian questionnya juga ada misalnya mau nambahin katalog, itu juga bisa di sini ya. Bisa diedit aja. Oke, terus untuk bagian presetnya juga teman-teman bisa edit juga ya yang belum edit. Preset ini untuk membantu teman-teman juga eh, memahami si customer-nya nih lebih dalam lagi kayak apa aja nih. Misalnya customer-nya pilih produk chair gitu ya. Chair mau yang mana? Yang white, yang black, yellow atau yang mana gitu. Jadi bisa langsung diedit di sini. Terus misalnya bagian optionnya di mana nih? Misalnya questionnya uh, what color you prefer misalnya ya. Misalnya di sini ada warna pink, terus misalnya yellow gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung save dan nanti bakal muncul nih di bagian sini. Eh, Begitu customernya dia ngechat ke teman-teman, itu dia bisa langsung pilih antara kedua ini pilihannya gitu. Itu juga sama ya, berlaku juga untuk bagian bawah. Oke, dan misalnya nih dari teman-teman mau nambahin juga company website ataupun kontak lainnya itu juga bisa seperti itu. Oke, teman-teman, karena waktunya sisa 1 menit lagi ya. Terakhir aku kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oh, ini ada dari Pak Agung Nugroho. Kak izin tanya caranya kalau mau menghapus produk grup di bagian posting yang produk baru, caranya gimana ya? Oh, mau menghapus langsung ya, Pak Agung ya? Oke, Pak Agung nanti bisa ke bagian di sini ya, Pak. Oke, sebentar. Oh, oke, kelihatan ya. Nah, nanti dari Pak Agung bisa klik aja produknya di bagian sini. Oh, oke. Nah, nanti Pak Agung bisa klik di sini nih, Pak Agung. Delete. Oke. Aman ya, Pak Agung? Udah kelihatan ya untuk nge-delete produknya. Jadi misalnya nih dari Pak Agung mau ada beberapa produk yang dirasa tuh kayak oh ini nggak perform nih produknya, kayak ya udahlah dihapus aja gitu ya kan, supaya nanti bisa ngeposting produk yang lebih banyak lagi, yang lebih bagus lagi. Nanti dari Pak Agung bisa select beberapa produk dan nanti bisa di delete gitu. Tapi kalau misalnya dari Pak Agung mau ngedit lagi nih kayak, oh kayaknya produknya masih oke nih, cuman kayak
mungkin kategorinya nanti diganti aja deh gitu kan. Ini bisa di-assign juga ke kategori produk yang mana. Terus mau di tag offline atau mungkin display online itu juga bisa. Oh, di sini juga udah ada nih copy plus order directly. Jadi nanti produknya bisa di copy, terus nanti bisa di eh, edit lagi gitu. Saya coba kita di sini ya. Hmm. Ini juga bisa di sketch juga ya, bisa di edit juga gitu. Oke deh teman-teman, udah jam 3:01 nih. Ternyata eh semoga Nanya dari lagi, bisa nanya. iya boleh-boleh. Terakhir Bu Eh, Ika. Saya kan udah coba RFQ yang buat yang FFQ yang dari buyer dan mereka kan bales minta katalog dari produk kita. Hmm. Terus kan saya masuk yang di Alibaba itu kan ada katalog tuh. Terus saya coba masukin, tapi kan saya mau buat katalog itu bisa diedit nggak ya katalog-katalognya itu kan kalau misalnya hurufnya nggak sesuai, terus saya kan masukin produk, tapi dia itu masuk produknya itu nggak di halaman pertama, tapi di halaman terakhir. Nah itu mau saya pindahin di halaman pertama itu bisa nggak ya? Katalog yang di mana Bu Ika? Yang di Alibaba yang disediain Alibaba itu loh. Oh, yang di mini site-nya ya maksudnya ya? Nggak tahu kok ada katalog ya. Saya cuma lihatnya kan ada katalog yang waktu di awal itu ya. Katalog yang di awal. Oh, yang di bagian message ya. Bu Ikanya nerimanya dari Iya, message-nya customer ya? iya kasih message customer dia kan minta katalog. Oh, oh, oh. Nah, terus kan kita mau mau coba buatin katalog itu kok. Bisa, bisa. Itu juga bisa diedit di bagian yang setting message yang tadi nih, Bu. Oke, sebentar. Oh, jadi nanti Bu Ike eh, bisa ke bagian katalog produknya yang banyak ya. Oh, oke. Tadi ada sih di bagian sini. Oh, bagian price minimum supplier. Oke. Oh, nanti tuh dari Bu Ike sebenarnya bisa bisa eh edit di sini sih Bu Ike. Di bagian mana ya? Oke, nanti mungkin aku akan coba bahas juga ya di kelas selanjutnya ya untuk yang katalog ini. Cuman so far dari Bu Ika mungkin bisa coba ini dulu Bu, yang FFQ yang ada di Smart Assistant ini, yang di replaynya. Nanti eh, dari sini pun customer-nya bisa milih nih mana yang produknya akan mereka pilih gitu. Nanti coba di minggu di Jumat ini ya, Jumat ini nanti kita akan bahas lebih detail deh gimana caranya untuk bikin katalognya yang lebih menarik lagi gitu. Cuman so far kalau misalnya mau detail produk seperti ini, nah di sini nih, ini ya Bu Ika ya yang tadi ya. This is our catalog. Nanti dari Bu Ika tuh bisa klik nah di sini. Kelihatan Bu Ika yang di bagian produk. Ya, kelihatan sih. Itu memang saya udah masuk ke situ, cuma yang di katalog yang itu bisa diedit nggak yang tadi itu? Bisa, bisa. Nanti Bu Ike klik yang defaultnya, terus nanti bisa edit lagi nih di bagian ini. Set defaultnya, misalnya mau yang wait smart katalog. Nanti bisa bikin ini, create katalognya. Create katalognya, terus nanti klik edit gitu. Nah, di editnya ini nanti Bu Ika tinggal nambahin gambar-gambarnya aja. Nambahin gambarnya ini, soal gambarnya diganti sama gambar produknya Bu Ika. Terus juga untuk
eh judulnya semuanya ini bisa Hurufnya nggak bisa di-set ya, mungkin besar kecilnya itu ya. huruf ini ya huruf ininya. Dibesarin, Oh dikecilin. iya, kalau ini sih dia udah otomatis sih Bu Ika, jadi kayak dibikin lebih simple lagi. Jadi nanti dari Bu Ika tinggal nambahin tulisan dan gambar aja gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ika. Thank you, thank you. Oke deh, teman-teman, udah ini ya, nggak berasa ya kita udah selesai. Sama aku mau coba ini dong, teman-teman boleh open cam sebentar, kita sambil foto. Mbak Hafiz, saya mau tanya, Iya, boleh, boleh. Oke, boleh ini sambil bagian open cam sebentar, kita sambil take a picture eh, dua jepret. Oke, sebentar. Oke, teman-teman boleh open cam. Oke, yuk teman-teman yang belum open cam kita bisa sambil open cam dulu. Oke, ada lagi. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sekali lagi ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Thank you, thank you. Oh ya, boleh satu lagi ya. Pertanyaan dari Pak Heri ya tadi ya. iya yang tadi CTR itu tadi angkanya ada dua ya. Iya, ada CTR CTR yang di bagian ini ya, Pak. Sebentar, sebentar. Boleh ya. Product analyze ya, apa ya? Oke, Di sebentar. keywords index tadi. Oke, aku sambil share sebentar ya, sekejap. Yang di bagian keywords index siapa ya? Iya itu CTR itu kan angka prosentasenya ada dua, itu maksudnya bagaimana ya? Oh, ini tuh eh, perubahannya Pak, di compare, Organic job, ya. di compare comparisonnya sih Pak, dibanding sama Kom- eh, yang sebelumnya gitu. Nah, itu berarti turun 55% gitu ya. Iya, dibanding yang sebelumnya. Kira-kira more or less seperti itu. Gitu. Jadi nanti bisa bisa diceknya itu yang bagian sebelah kanannya ya, Pak Heri. Iya. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau itu minus 55,8% itu berarti kurang baik gitu ya. eh Kalau CTR-nya sih bagusnya yang lebih tinggi sih Pak. Sebenarnya dia ada beberapa poin sih yang perlu dicek. Ada CTR-nya, ada competitive index sama eh, kategori search index-nya. Search index sih gimana? Oh ini gede nih di 103 gitu kan. Cuman Ya. coba dicek dulu dari segi kompetitifnya gimana? Gede apa apa rendah gitu kan. Kalau misalnya gede ya mungkin kita akan coba cek yang lain juga nih gitu. Cek yang lain seperti ini yang rendah itu misal kayak 06 ini ya. 06 ini CTR-nya tinggi nih. Ini bisa dipakai nih kemungkinan. Dan juga dari segi apa namanya search index-nya memang nggak segede ini, tapi dari segi kompetitornya itu sedikit lebih rendah dibanding yang tadi. Dan CTR-nya juga jauh lebih apa lebih tinggi gitu. Seperti itu. Competitive index itu maksudnya gimana? Competitive index itu maksudnya eh, kompetitornya, indeks kompetitornya itu, Pak.
Semakin tinggi, semakin kompetitif atau semakin tidak Semakin kompetitif? kompetitif. Jadi 56 itu berarti semakin kompetitif dibandingkan yang 28 gitu ya. Kalau yang 56 dibanding sama 28, oh, Iya. dilihatnya yang ini Pak, kompetitifnya, persentasenya, supaya lebih apa namanya? Karena kan kalau misalnya dari angka ini kan kita juga mesti dibandingin lagi kan sama yang ini kan gitu. Jadi untuk ngeceknya di bagian persentasenya ini. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin tinggi juga kompetitornya gitu. Jadi bisa pilih yang rendah gitu. Oh, pilih yang rendah. Kompetitif indeksnya. Jadi pilih kompetitif indeks yang rendah tapi CTR-nya yang tinggi. Benar. Heeh. Oh, ya Gitu. ya. Dan nanti dari Pak Heri juga bisa sambil trial and error juga sih. Kayak misal nih, satu pilih yang CTR-nya yang tinggi, misalnya nih contoh aja ya. Misalnya contoh ambil yang ini nih, 58 ini satu, sama satu lagi ambil yang ini. Nah, besok kayak eh, satu minggu itu bisa dipantau tuh, kira-kira gimana nih perubahannya gitu. Apakah nanti dari segi impressionnya akan jauh lebih tinggi lagi atau gimana gitu. Oke, ya Oke, makasih. oke kalau gitu. Thank you atas waktunya semuanya. Udah meluangkan waktu. Aku tutup untuk training hari ini dan nanti bisa join lagi di hari Jumat ya teman-teman ya. Kalau gitu. Mari semuanya. Thank you. Selamat siang. Siap, Ya, terima terima kasih, kasih. Mbak. Makasih.